Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep donat yang empuk walaupun tanpa susu dan tanpa bread informer. Dan di sini aku ngulennya menggunakan tangan ya, tidak menggunakan mixer. Untuk itu disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Terima kasih. Pertama-tama di sini sudah aku siapin wadah, lalu aku masukin tepung terigu sebanyak 250 gram atau jika menggunakan takaran sendok seperti ini ya, 1 sendok munjung, ini kurang lebih sebanyak 21 sendok makan. Lanjut di sini aku masukin gula pasir sebanyak 3 sendok makan seperti ini ya, takarannya tidak terlalu munjung. Atau kalau ditimbang ini kurang lebih sebanyak 40 gram. Lanjut di sini aku masukin ragi instan sebanyak setengah sendok makan atau kalau digramkan ini kurang lebih sebanyak 4 gram. Kemudian di sini lanjut aku aduk menggunakan sendok sampai tercampur merata semua untuk bahan keringnya. Kemudian lanjut di sini aku kasih 1 butir telur utuh ukuran kecil ya. Kemudian lanjut di sini aku aduk lagi telur agar tercampur merata. Kemudian lanjut di sini aku masukin air kurang lebih sebanyak 100 ml. Oh ya, untuk airnya di sini kita bertahap ya masukinnya, karena kita di sini menggunakan telur, jadi untuk airnya kita harus lebih berhati-hati ya untuk memasukkannya, jangan sekaligus agar mencegah dari adonan yang kelembekan ya. Kemudian lanjut di sini aku aduk lagi menggunakan sendok. Dan di sini lanjut aja aku masukin 1 sendok makan munjung margarin ya. Dan lanjut di sini aku kasih room butter sebanyak 1 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku masukin seujung sendok makan SP ya atau setengah sendok teh SP. Kemudian lanjut di sini aku kasih sejumput garam. Kemudian lanjut aku aduk dulu menggunakan sendok dan lanjut ini aku mau ulen ya menggunakan tangan. Dan untuk tangannya di sini aku sudah cuci bersih terlebih dahulu ya. Dan di sini aku ulen seperti ini sampai semua bahan tercampur merata. Nah, ini kalau sudah tercampur merata, sudah tidak lagi kelihatan tepung keringnya. Di sini mau aku cek untuk airnya sudah pas atau belum dan ternyata ini adonannya masih kasar ya, masih agak keras. Jadi di sini aku kasih untuk tambahan air lagi. Dan untuk airnya di sini aku gunakan air hangat ya, suam-suam kuku karena aku mau mengulennya menggunakan tangan. Jika aku mengulennya menggunakan mixer itu untuk airnya aku gunakan air es ya, karena agar raginya itu tidak cepat mengembang atau tidak cepat mati. Dan ini aku lanjut aja mengulennya agar lebih leluasa ya. Jadi ini aku mengulennya di atas alas kerja seperti ini, kemudian aku banting-banting ya. Dan di sini sambil aku cek ya untuk kelembekannya sudah pas atau belum dan ternyata ini masih kurang lembek. Jadi di sini aku tambahin lagi margarin sebanyak kurang lebih setengah sendok makan ya. Dan lanjut di sini aku banting-banting lagi adonannya sampai benar-benar aku menghasilkan adonan yang menurut aku pas ya, sudah kalis. Jadi kalau menurut aku itu kalau adonan sudah kalis itu adonannya sudah lentur dan permukaannya itu sudah mulus ya. Dan kalau kita rentangkan tidak mudah robek dan sudah membentuk selaput bayangan, ini tandanya adonannya sudah pas ya untuk kekalisannya. Nah, seperti ini adonannya sudah mulus dan ini aku sudahi ya untuk mengulennya. Lanjut aja di sini aku siapin wadah, kemudian aku olesin minyak goreng terlebih dahulu dan di sini untuk permukaan adonannya juga aku olesin margarin terlebih dahulu, kemudian aku padatkan seperti ini ya.
dan ini kelihatan mulus ya adonannya. Kemudian lanjut di sini aku tutup menggunakan serbet dan aku istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah adonannya aku diamkan selama kurang lebih 30 menit. Lanjut aja di sini aku padatin lagi ya, dan di sini tidak langsung aku timbang, tapi aku mau diamkan lagi selama kurang lebih 30 menitan agar nanti aku menghasilkan adonan yang lebih lembut lagi ya, atau yang lebih mulus lagi. Nah, ini aku istirahatkan selama kurang lebih 30 menit, dan ini setelah aku istirahatkan selama kurang lebih 30 menit, adonannya aku kempesin ya seperti ini. Kemudian lanjut ini mau aku padatkan. Nah, ini kelihatannya adonannya lebih lentur dan lebih mulus kalau kita diamkan 2 kali pengistirahatan ya. Kemudian lanjut di sini aku mau langsung timbang aja, dan di sini aku padatin dulu terlebih dahulu. Dan di sini mau aku timbang seberat, 1 picisnya itu seberat 30 gram. Oh ya, untuk berat adonannya disesuaikan aja ya dengan, harga jual kalian. Jadi tidak harus sama ya dengan berat timbangan yang aku pakai. Karena di setiap daerah untuk bahan-bahannya pasti harganya berbeda ya. Jadi kita, tidak harus sama untuk berat adonan dan, harga jual yang kita tentukan ya. Dan lanjut di sini setelah aku gunting semua adonannya atau aku timbang semua, di sini aku mau rounding ya. Jadi yang aku rounding yang pertama ini, yang pertama kali aku timbang, dan di sini teknik meronding aku seperti ini ya. Jadi aku tuh nggak bisa kalau meronding di alas kerja atau di meja kerja. Jadi untuk teknik meronding aku ini seringnya pakai yang seperti ini ya, yang seperti aku contohkan di video. Nah, ini setelah adonannya sudah bulat, ini langsung aja tadi aku masukin ke dalam tepung terigu, kemudian aku taruh di wadah ya. Nah, seperti ini cara teknik untuk meronding aku. Oh ya, di sini aku mohon maaf ya, kalau aku memang masih belum bisa rapih untuk donatnya, walaupun aku ini sudah lama ya jualan donat, sudah mau hampir 5 tahun, tapi donat aku itu bentuknya masih kurang rapih ya, seperti kurang bulat dan, masih penyok-penyok gitu, nggak tahu ya kenapa, mungkin memang tangan aku tidak bisa serapih teman-teman ya. Dan di sini walaupun aku masih pakai cetakan untuk mencetak, adonannya, tapi nanti hasilnya masih, penyok-penyok atau masih kurang bulat ya. Tapi alhamdulillah setiap harinya ada aja ya orderan donat, yang penting kan rasanya ya, kalau bentuknya nanti bisa kita, tutup menggunakan topping, jadi nggak terlalu kelihatan berantakan, bentuk donatnya. Nah, ini setelah tadi aku rounding, kemudian aku istirahatkan selama kurang lebih 20 menit, dan ini adonannya sudah sedikit mengembang, langsung aja aku baluri tepung terigu seperti ini. Lanjut di sini aku mau cetak menggunakan cetakan kayu seperti ini, dan untuk cetakan kayunya di sini yang aku pakai menggunakan ukuran 6 cm ya. Nah, seperti ini ya, kelihatan donatnya itu tidak terlalu rapi dan tidak terlalu mulus, dan bentuknya juga tidak bulat ya, tapi ini nanti setelah ditopping ini kelihatan cantik ya donatnya. Jadi memang aku tuh seperti ini ya, memang nggak bisa rapi untuk, membuat donat, tapi alhamdulillah ya donat aku karena rasanya itu lumayan ya, cocok di customer. Jadi walaupun bentuk donat aku belum bisa bagus seperti teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah ya, ini aku masih dikasih kelancaran untuk jualan donat aku setiap hari, dan aku juga jualan pizza ya. Jadi alhamdulillah setiap hari tuh aku ada aja orderan. Untuk itu di sini aku, mau memberi semangat buat kalian semua, walaupun, bentuk donat kita masih belum rapi, masih berantakan, terus aja ya kita belajar, dan, terus aja kita jangan, malu-malu buat promosiin donat kita sambil kita berjalan, sambil kita latihan. Nanti, insyaallah ya
kita dengan sendirinya bisa menghasilkan donat yang cantik dan rapi. Buat sebagian teman-teman mungkin dengan cara manual atau tanpa cetakan itu bisa rapi ya. Tapi buat aku walaupun aku pakai cetakan tetap aja hasilnya masih kurang rapi dan masih kelihatan berantakan. Nah, ini sudah selesai semua donatnya aku cetak ya, dan ini akan aku istirahatkan selama kurang lebih 45 sampai 60 menitan atau tergantung suhu cuaca di daerah kita ya. Nah, ini sambil aku menunggu donatnya mengembang, di sini aku mau bersihkan kotoran-kotoran dari rontokan tepung terigu ya. Jadi seperti ini cara aku membersihkan, minyak dari rontokan-rontokan tepung terigu. Nah, di sini pernah ada yang komen ya, katanya minyaknya itu kotor. Jadi di sini tuh bukannya kotor ya, tapi ini dari rontokan tepung terigu. Jadi kalau kita, minyak bekas menggoreng donat itu bersih ya. Dan seperti ini setelah aku bersihin, baru aku tambahin lagi untuk minyak gorengnya. Dan di sini aku untuk minyak gorengnya, aku ganti-ganti merek ya, jadi enggak satu merek aja, jadi seadanya. Nah, lanjut ke donatnya setelah aku istirahatkan selama kurang lebih 40 menitan. Ini donatnya langsung aja mau aku goreng ya. Jadi sebelumnya setelah aku istirahatkan selama 20 menit, aku langsung manasin penggorengannya ya. Dan di sini aku mau cek untuk minyaknya sudah panas atau belum. Tadi dengan cara aku tes menggunakan setik kayu ya, aku masukin ke dalam minyak dan setik kayunya sudah berbuih, tandanya minyaknya sudah panas ya. Dan langsung aja di sini aku masukin untuk donatnya satu persatu. Nah, seperti ini ya kelihatan donatnya, kelihatan tidak bulat dan tidak rapi. Tapi di sini donatnya lembut ya, tuh lihat ada weteringnya. Jadi walaupun aku hanya menggunakan tangan untuk mengulirnya, tapi untuk hasil donatnya ini mengeluarkan wetering ya. Jadi kalau mengeluarkan wetering seperti ini, tandanya ini adonannya tadi yang kita adonin itu untuk kekalisannya pas, dan nanti untuk tekstur donatnya itu ini bisa awet ya untuk keempukannya. Nah, di sini aku mau cek ya selagi panas untuk tekstur donatnya atau tekstur roti donatnya. Nah, seperti ini ya. Ini donatnya sangat lembut. Oh ya, di sini aku tadi sepertinya masih kurang ya untuk mengistirahatkan donatnya yang tadi terakhir ya. Jadi ini untuk seratnya masih agak ngegumpal dan tidak terlalu besar ya donatnya. Jadi ini kalau kita ingin lebih besar lagi dan lebih seratnya itu lebih bagus lagi. Jadi untuk proses pengistirahatan terakhirnya itu harus pas ya. Nah, seperti ini ya donatnya, sudah aku topping menggunakan glaze, hasilnya jadi cantik seperti ini. Oh ya, di sini aku mau kasih sedikit rahasianya agar donat kita itu lembut dan empuk walaupun kita menggunakan tangan mengulirnya. Di sini aku kasih tambahan untuk adonannya yaitu room butter dan SP, jadi kedua bahan itu bisa membantu untuk tekstur donat kita itu jadi empuk dan lembut berhari-hari walaupun kita hanya menggunakan tangan ya untuk mengulirnya. Nah, sampai di sini aja videonya. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.